Oke, kita ketemu di part 2, sukses SKBB dan CPNS. Soal nomor 11, seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2, P1A0, hamil 36 minggu, datang ke BPS diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sadar, saat di rumah, Nyonya Teti mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 160/110 mm/Hg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TFO 3 jari di bawah pusat, presentasi kepala, punggung kanan, dan edema pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Eklamsi, B. Preeklamsi, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, E. Hiperemesis gravidarum. Jawabannya adalah eklamsi. Eklamsi adalah suatu serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsi. 12. Seorang ibu hamil 32 tahun G1P0A0 hamil 29 minggu datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, KO lemah pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminens, E. Abortus incomplete. Jadi jawabannya adalah placenta previa. Kenapa? Jadi di situ dilihat placenta previa terjadi saat plasenta terletak rendah pada rahim sehingga menutup layar rahim baik sebagian maupun seluruhnya. 13. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah dan penglihatan kabut. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140 kali per 90 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, dan pernafasan 100 kali per menit. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Hipertensi, B. Preeklamsi, C. Hiperemesis gravidarum, D. Preeklamsi berat, E. Preeklamsi ringan. Jadi jawabannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130 kali per 80 mm/Hg atau lebih. Oke, nomor 4. Seorang ibu nifas berusia 26 tahun postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir lama persalinan 2 hari sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu mengalami panas, menggigil, luka perineum tanpa kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat, TD 100/60 mm/Hg, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? A. Kondisi ibu lemah, B. Anak lahir mati, C. Disosia bau, D. Partus lama, E. Robekan jalan lahir. Jadi jawabannya itu adalah partus lama karena di situ ada clue-nya yaitu ketuban di sini itu keluarnya 3 hari yang lalu itu mengalami panas, menggigil, dan dia postpartumnya 4 hari yang lalu dan lama persalinan 2 hari sebelumnya telah pecah. Persalinan lama adalah persalinan atau disebut juga partus lama yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi dan dilatasi serviks di kanan garis waspada pada partograf. 15. Seorang ibu hamil berusia 26 tahun G3P2A0 usia kehamilan 12 minggu datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan TD 140 kali per 90 mm/Hg, TFU 3 jari di bawah pusat, balu teman negatif, DJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kuretase, B. Kemoterapi, C. Histerektomi, D. Histerotomi, D. E. Evakuasi vakum. Jadi jawabannya adalah kuretase. Kuret atau kuretase adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk mengeluarkan jaringan dalam rahim. Nomor 16.
Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun hamil aterm datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan nada vital diperoleh tekanan darah 190 K per 140 mm Hg. Jadi itu bukan 40 guys, muka, tangan, kaki udem. Pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke RSA? Berikan O2, B tidurkan miring kiri, C berikan infus RL, D berikan glukosa kalsium, E berikan MgSO4. Jadi jawabannya adalah berikan MgSO4. 17. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan nada vital diperoleh tekanan darah 90 per 60 mm Hg. 80 kali per menit pada pemeriksaan lab, Hb 8,4 gram persen. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Transfusi darah, B. Konseling dan rujuk, C. Infusi NaCl 0,9% dan rujuk, D. Infusi NaCl 0,9% inform konsen dan rujuk, E. Inform konsen dan rujuk. Jadi jawabannya adalah infusi NaCl 0,9%, inform konsen dan rujuk. 18. Seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P0A1 hamil 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan letak kepala, TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di Hodge 4. Setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir, tetapi bahu anterior macet simpisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tidak maju, D. Kepala bayi macet, E. Bayi besar. Jadi jawabannya itu adalah distosia bahu. Kenapa? Karena di situ ada clue-nya. Ibu tersebut banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Itu akan menimbulkan tasrat berat janin yang lebih banyak over dari sebelumnya, yaitu suatu kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala janin. Tingkat insidensi distosia bahu kurang lebih sebesar 0,6% hingga 1,4% dari seluruh persalinan pervaginam. 19. Seorang bayi hamil berusia 35 tahun, P5A0 datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Jadi ini bukan seorang bayi guys, tapi seorang perempuan hamil. Oke, plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua. Perdarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFO setinggi pusat, tekanan darah 100 per 70 mm Hg, keadaan umum lemah, nadi 100 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? A. Berikan ergometrin 0,2 IM, B. Lakukan kompresi bimanual interna, C. Lakukan kompresi bimanual eksterna, D. Pasang infus RL 500 ml plus oksitosin 20 unit, E. Mengecek kelengkapan plasenta. Jawabannya adalah lakukan kompresi bimanual interna. Bimanual interna adalah pengertian serangkaian proses yang dilakukan untuk menghentikan perdarahan secara mekanik dengan melakukan tekanan pada korpus uteri sebagai upaya pengganti kontraksi miometrium yang dilakukan dari dalam. 20. Seorang perempuan berusia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri, dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Nyeri goyang, PPT positif. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul. Kenapa? Karena embrio atau ibaratnya jarinnya itu ada di tuba falopida itu nggak bisa, ibaratnya biasanya nggak diteruskan untuk kehamilan lebih lanjut ya guys. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya ya. See ya.